Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Madiun di bawah terah Bupati Prawirodirjo. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Setelah perjanjian Kianti, Pangeran Ronggo Prawiro Sentiko diangkat sebagai Bupati Wedana di Madiun dengan nama baru Ronggo Prawirodirjo dan berkedudukan di Istana Lama di Keranggan. Masa pemerintahan Ronggo Prawirodirjo I, dibangun istana baru di Desa Wonosari, sebelah utara Kalicatur, tidak jauh dari Istana Keranggan. Istana ini digunakan sebagai kantor dinas Bupati Wedono. Beberapa desa yang berdekatan dibentuk seorang demang dengan tugas sebagai koordinator dari para bekel, dan beberapa kedemangan dibentuklah seorang koordinator, yaitu Palang atau disebut juga Lurah Palang. Dalam buku Kebudayaan Islam oleh Muhammad Nasir mengutarakan bahwa pertemuan pejabat-pejabat tertentu biasanya dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu, bertempat di pendopo istana atau disebut mandapan, mandapa atau pendapa. Tahun 1784, Ronggo Prawirodirjo I wafat, dimakamkan di pemakaman Taman, yang kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono ditetapkan sebagai tanah perdikan. Raden Mangundirjo, putra dari Ronggo Prawirodirjo I, naik tahta menggantikan ayahnya sebagai Bupati Wedono. Mancanegara Timur bergelar Ronggo Prawirodirjo II pada tahun 1784 hingga 1797. Selama 13 tahun sebagai Bupati ke-15, selain berkedudukan di Istana Lama, yaitu di Keranggan, beliau juga membangun kembali Istana Wonosari, sekarang Demangan atau Kutomiring, sebagai Istana Bupati Wedono Madiun. Raden Mangundirjo adalah seorang yang pemberani, cakap, dan lincah. Beliau memperistri putri Sultan Hamengkubuwono I. Ronggo Prawirodirjo III 1797 hingga 1810. Bupati ke-16 adalah putra dari Ronggo Prawirodirjo II. Beliau juga menantu Sultan Hamengkubuwono II atau suami dari Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Di samping menjadi bupati, beliau juga sebagai penasehat Hamengkubuwono II bersama Adipati Danurjo II dan Tumenggung Sumodiningrat. Ada 14 bupati Prangwetan yang berada di bawah pengawasannya. Pusat pemerintahannya di Istana Maospati, namun beliau sering menetap di Yogyakarta. Beliau berkediaman di 3 tempat, yaitu Yogyakarta, Maospati, dan Wonosari. Ronggo Prawirodirjo III gugur saat perang melawan pasukan Yogyakarta. Atas kehendak Belanda di desa yang sekarang Bojonegoro, 17 Desember 1810, kemudian dimakamkan di pemakaman Banyu Sumurup, dekat makam Imogiri. Tahun 1957 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, Ronggo Prawirodirjo III dimakamkan kembali di pemakaman Giripurno, Gunung Bancak, di samping makam permaisurinya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, dan dinyatakan sebagai pejuang perintis melawan penjajahan Belanda. Pangeran Ronggo Prawirodirjo III termasyhur keperwiraannya, taat beribadah, dan sangat anti terhadap kolonial Belanda. Beliau memperistri putri Sultan Hamengkubuwono II, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Kabupaten Madiun pada waktu pemerintahan Ronggo Prawirodirjo III berpusat di Maospati,
Namun karena kesibukannya sebagai penasihat sultan, maka beliau sering menetap di Keraton Yogyakarta. Di dalam Keraton Kasultanan sendiri terjadi perseteruan antara Ronggo Prawirodirjo III dibantu Tumenggung Sumodiningrat melawan Adipati Danurejo II yang mengantek pada Belanda. Sejak 31 Desember 1799, kekuasaan VOC dibubarkan dan 1 Januari 1800 digantikan dengan pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Mr. William Daendels yang berpangkat Gubernur Jenderal. Hal ini akibat perubahan politik di negeri Belanda. Napoleon Bonaparte dari Perancis berhasil menaklukkan Belanda, maka Jawa dikuasai oleh orang Belanda Perancis. Pada masa ini terjadilah perselisihan antara Willem Daendels dengan Ronggo Prawirodirjo III yang diawali dari permintaan tata tertib upacara protokoler yang ditetapkan Daendels, yaitu upacara pesoanan di Istana Yogyakarta. Presiden Belanda dalam menghadap Sultan saat masuk melalui alun-alun utara dengan naik kereta dan dikawal pasukan dengan payung kebesaran dan duduk sejajar dengan Sultan. Serta Sultan harus mempersembahkan minuman karena dianggap sebagai perwakilan negeri Belanda. Dengan tata tertib tersebut, Ronggo Prawirodirjo III sebagai penasihat Sultan merasa terhina dan menyatakan tidak senang terhadap Belanda, terutama kepada Patih Danurejo II yang dipandang sebagai otak kekacauan yang dilakukan Belanda di dalam Istana Yogyakarta. Perselisihan yang paling hebat terjadi saat Daendels menetapkan hutan-hutan di Jawa, termasuk wilayah Madiun, menjadi milik pemerintah Belanda. Hutan di wilayah Madiun ditebang dan diangkut ke Surabaya untuk membuat 20 kapal perang Belanda. Bersamaan dengan itu, di luar istana banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan yang menurut Belanda semuanya terjadi atas perintah Bupati Madiun. Berdasarkan memori Residen Yogyakarta, Johannes Gerardus van de Burg, pembunuhan yang dilakukan Bupati Madiun di Desa Delanggu ketika perjalanan ke Yogyakarta, putra Raden Ronggo Prawirodirjo minta seekor kambing bagus yang sedang digembala. Karena pemilik kambing tersebut tidak mau menjual dengan harga berapapun, maka si penggembala terbunuh oleh kekhilafan Raden Ronggo Prawirodirjo. Hal ini menjadi sebuah pemberitaan yang hangat di Negeri Agung Yogyakarta. Februari 1810, Gubernur Jenderal H.W. Daendels mengambil tindakan keras dengan adanya kerusuhan yang terjadi di wilayah Ponorogo, yaitu di Desa Ngabel dan Sekedok yang merupakan wilayah Kasunanan Surakarta, yaitu terjadi pembunuhan dan perampokan yang akhirnya terjadi serang di wilayah perbatasan Madiun dan Ponorogo. Menurut Babat, Ponorogo selalu menderita kekalahan karena pertahanan dan perlawanan di daerah tersebut tidak sebaik dan sekuat pertahanan Kasultanan Yogyakarta yang ada di Madiun. Maka Daendels meminta agar Sultan Yogyakarta memberi ganti rugi atas kejadian tersebut. Akan tetapi Sultan menolak. Beliau meminta agar hal tersebut diselidiki bersama lebih dulu. Hasil keputusan dan penelitian, Bupati Madiun dianggap bersalah. Maka Bupati Ronggo Prawirodirjo III mengajukan pembelaan dengan pengaduan sejenis pada Kasunanan Surakarta, namun tak dihiraukan oleh Daendels. Kemudian perampokan dan pembunuhan yang serupa terjadi di wilayah Karesidenan Pekalongan, Semarang, Rembang, dan Demak. Kerusuhan tersebut dipimpin oleh seorang Demang dari Tirsana. Tirto Wijoyo juga dituduh sebagai kaki tangan yang sengaja diseludupkan oleh Ronggo Prawirodirjo III.
Untuk kesekian kalinya, Ronggo Prawiro Tirjo III dianggap bersalah. Hal yang sangat menyakitkan Ronggo Prawiro Tirjo III yaitu penetapan Gubernur Jenderal H.W. Dendels yang menetapkan bahwa seluruh hutan di Jawa adalah milik pemerintah Belanda. Dengan penetapan tersebut, hutan di wilayah Madiun dibabat oleh Residen Yogyakarta. Minister Mores yang akan digunakan untuk membuat 20 kapal perang di Surabaya. Ronggo Prawiro Tirjo III menolak keras penebangan hutan tersebut. Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah dituduhkan pada Ronggo Prawiro Tirjo ketiga di atas tersebut, Gubernur Jenderal W.H. Dendels minta kepada Sultan agar Bupati Madiun Ronggo Prawiro Tirjo III beserta kaki tangannya agar diserahkan kepada Belanda untuk mendapat hukuman menurut Undang-Undang Negeri Belanda. Melalui Van Brum, Belanda menyampaikan 4 tuntutan, yaitu 1. Sultan agar menerima upacara protokoler baru yang sudah ditetapkan Dendels. Yang kedua, mengembalikan Raden Danurejo II sebagai patih kerajaan karena semula dipecat karena berpihak pada Belanda. Yang ketiga, memberhentikan jabatan patih Raden Tumenggung Notodiningrat karena beliau dianggap membahayakan Belanda. Yang keempat, memanggil Bupati Ronggo Prawiro Tirjo III untuk menghadap ke Bogor supaya minta ampun kepada Gubernur Jenderal. Apabila 4 tuntutan tersebut tidak dijalankan, Gubernur Jenderal beserta tentara akan datang sendiri ke Yogyakarta untuk menghukum Sultan. Suasana tersebut di atas memang sengaja dibuat oleh pemerintah Belanda agar tulang punggung Kesultanan Yogyakarta tersebut lumpuh, serta mengambil alih kekuasaan mancanegara timur dari tangan Kesultanan Yogyakarta. Perlawanan Ronggo Prawiro Tirjo ketiga terhadap Belanda. Isi tuntutan pemerintah Hindia Belanda yang akan merubah tatanan upacara protokoler istana yang sangat merendahkan raja dan menyerahkan Ronggo Prawiro Tirjo ketiga kepada Gubernur Jenderal H.W. Dendels dirasa sangat berat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Maka tanggal 12 bulan 11 1810, Istana Yogyakarta dikepung 1.500 pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap. Hingga akhirnya, tuntutan tersebut berangsur-angsur terpaksa dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Patih Danurejo II diangkat kembali menjadi patih kerajaan, sedangkan Patih Notodiningrat diturunkan jabatannya menjadi Bupati Dalem. Tanggal 13 bulan 11 1810 mulai dilaksanakan tuntutan untuk merubah upacara istana dan memerintah Ronggo Prawiro Tirjo III untuk datang ke Istana Gubernur Jenderal di Bogor. Dalam hati Ronggo Prawiro Tirjo III, jika memenuhi perintah Sultan, ayah mertuanya, untuk menghadap Belanda di Bogor, berarti menyerah dan mau dijajah. Apalagi Ronggo Prawiro Tirjo III telah menyadari bahwa Belanda memang menginginkan kematiannya. Namun jika tidak memenuhi, Sultan akan menderita karena harus memenuhi keinginan Gubernur Jenderal Belanda. Ronggo Prawiro Tirjo III memilih meninggalkan Istana Yogyakarta, kembali ke Maospati, dan menetapkan keputusannya untuk melawan pemerintah Belanda. Untuk mengelabui Belanda, beliau menulis surat kepada Van Brum dan Sultan. Surat kepada Van Brum menyebutkan bahwa beliau akan memenuhi permintaan Belanda untuk menghadap Gubernur Jenderal di Bogor. Apapun surat khusus kepada ayahandanya atau Sultan disampaikan melalui Tumenggung Notodiningrat dan Tumenggung Sumodiningrat. Beliau suatu malam menjelang kepergiannya datang ke rumah Raden Tumenggung Notokusumo
Pada malam itu, Raden Tumenggung Notodiningrat dan Sumo Diningrat, putra Tumenggung Notokusumo, berada di tempat tersebut. Ronggo Prawirodirjo III menyatakan bahwa beliau sudah tidak tahan dengan tipu muslihat Patih Danurejo II. Patih Danurejo II, beliau pasti ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Oleh karena itu, kehendaknya hanyalah mengikuti istrinya yang telah meninggal dunia. Beliau bersedia mati bersama-sama Belanda. Ronggo Prawirodirjo III akan mengadakan perang gerilya terhadap Belanda di wilayah Mancanegara Timur. Selanjutnya, beliau minta agar istananya dijaga dan jembatan-jembatan yang menuju Kabupaten Madiun agar dirusak. Beliau juga minta agar rencananya itu diberitahukan kepada Sultan agar mendukung perlawanan terhadap Belanda. Tanggal 20 November 1810, Bupati Madiun memproklamasikan perang melawan pemerintah Belanda. Mendengar pernyataan tersebut, Awe Dindel sangat terkejut. Tanggal 21 November 1810, Ronggo Prawirodirjo III tiba di Maospati, diikuti oleh 300 prajurit Yogyakarta. Dalam perjalanan beliau telah mengadakan pengerusakan dan pembakaran di Surakarta yang dianggap kaki tangan Belanda. Beliau menyerukan ajakan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda kepada semua rakyat Mancanegara Timur dan masyarakat Tionghoa. Beliau menggunakan gelar baru Susuhunan Prabu ing Ngalogo, dan Patih Madiun Tumenggung Sumonegoro mendapat gelar Panembahan Senopatining Perang. 14 bupati bawahannya mendapat gelar pangeran. Tindakan pertama untuk memperluas medan perang, Ronggo Prawirodirjo III mengirim surat kepada Bupati Mancanegara Barat, Bupati Mancanegara Pesisir Utara, dan para bupati di wilayah tersebut. Isi surat itu adalah agar seluruh bupati di wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta mengakui Ronggo Prawirodirjo III sebagai Sultan Madiun dengan gelar Susuhunan Prabu ing Ngalogo, agar seluruh bupati di wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta menyokong perjuangannya melawan penjajah Belanda di Nusantara, agar orang laki-laki baik Jawa maupun Tionghoa yang militan bersedia untuk menjadi tenaga sukarela mengusir penjajah Belanda, agar penduduk seluruh Nusantara mengetahui bahwa Belanda berusaha mengamankan posisi mereka di Nusantara atas raja-raja daerah guna terjaminnya kelangsungan hak monopoli Belanda yang menyusahkan kehidupan rakyat. Maka dari itu, untuk mengurangi perluasan kekuasaannya, segera dilawan sampai titik darah penghabisan, agar membinasakan pegawai-pegawai Belanda yang ada terlebih dulu. Perlakuan semena-mena telah dilakukan oleh para pengawal Belanda. Mereka mendapat gaji kecil dari Belanda, maka mereka selalu bertindak curang untuk memperkaya diri. Akibatnya, rakyat sangat menderita. Agar semua memohon berkah Sultan Yogyakarta dan Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat perlindungan, agar menghindarkan pulau ini dari kesulitan untuk melawan penjajah Belanda. Pagi harinya, tanggal 21 November 1810, Sultan memanggil semua pangeran, sentana, para kerabat dan para bupati untuk berkumpul, membicarakan perlawanan Bupati Madiun kepada Belanda untuk membuktikan bahwa Sultan tidak bersalah. Maka Sultan melaporkan hal ini kepada pemerintah Belanda di Semarang. Sebagai bukti, Sultan menyerahkan Notokusumo dan Pangeran Raden Notodiningrat kepada pemerintah Belanda dengan syarat apabila Ronggo Prawirodirjo III berhasil ditangkap atau dibunuh, agar kedua pangeran tersebut dikembalikan ke istana Yogyakarta.
Menurut buku Babat Amangkubuwono, penyerahan kedua pangeran tersebut mendatangkan suasana duka yang mendalam di Istana Yogyakarta. Mereka ke Semarang diantar oleh Tumenggung Danukusumo, Patih Danurejo II, dan Residen Yogyakarta, Minister Engelhard dan Nyonya. Di Semarang pada waktu itu pula, 21 November 1810, sedang berlangsung rapat rahasia antar Gubernur Jenderal H.W. Dindels dan Panglima Perang Van Brum yang disusul oleh Patih Danurejo II dan Residen Yogyakarta, Minister Engelhard, dengan keputusan bahwa dalam waktu dekat Sultan Hamengkubuwono II akan dicopot dan diganti putra mahkota, karena Sultan dianggap telah membantu dan melindungi perlawanan Bupati Madiun, kecuali jika ada keputusan sungguh-sungguh dari Sultan Hamengkubuwono II untuk segera membasmi pemberontakan Bupati Madiun. Berdasarkan keputusan Semarang tersebut, terpaksa Sri Sultan Hamengkubuwono II segera mengirim pasukan kerajaan yang terdiri dari 1.000 prajurit infanteri dan 12 prajurit kavaleri di bawah pimpinan Panglima Perang Raden Tumenggung Prawirodipuro, dibantu 2 ahli tempur Belanda, yaitu Letnan Paulus Sersan Laberford, untuk menangkap hidup atau mati Ronggo Prawirodirjo III. Sedang di pihak Bupati Madiun hanya terdiri dari 300 prajurit setia di bawah Panglima Tumenggung Sumonegoro dan pasukan sukarela yang tak terhitung banyaknya. Menurut Babat Tanah Jawa, Kabupaten Jepang dan Panolan yang menjadi pusat pertahanan prajurit Kesultanan Yogyakarta berhasil dihancurkan oleh pasukan Madiun. Dalam ekspedisi ini, pasukan Madiun selalu unggul. Tumenggung Purwodipuro adalah seorang yang penakut. Beliau enggan melawan Ronggo Prawirodirjo III. Akhirnya, pasukan Kesultanan kembali ke Istana Yogyakarta. Kegagalan ekspedisi pertama ini membuat Sultan marah. Tumenggung Purwodipuro dipecat dari jabatan Bupati Dalam. Diangkat panglima baru yaitu Pangeran Adinegara, dibantu Raden Wirjo Kusumo, Raden Wirjo Taruno, Raden Sosro Wijoyo, dan Raden Tirto Wijoyo untuk memimpin ekspedisi yang kedua. Ekspedisi kedua pun gagal. Wilayah daerah Kabupaten Madiun belum terjamah oleh pasukan Kesultanan. Medan pertempuran berpusat di perbatasan Ngawi dan perbatasan Magetan. Ekspedisi ketiga di bawah pimpinan Pangeran Purwokusumo ini juga menemui kegagalan. Barulah pada tanggal 7 Desember 1810 diangkat Panglima Perang Pangeran Dipokusumo, saudara Pangeran Diponegoro, dengan dibantu Letnan Paulus dan Sersan Laberfeld dengan 12 pasukan kavaleri. Pertempuran dahsyat terjadi di pusat-pusat pertahanan Kabupaten Madiun dan mampu dikuasai oleh pasukan Pangeran Dipokusumo. Pusat perlawanan tinggal di Kabupaten Madiun. Menurut buku Oversik Jilid 3 bahwa pada tanggal 7 Desember 1810 pada malam hari, Istana Maospati, Madiun berhasil diduduki oleh pasukan Yogyakarta tanpa ada perlawanan. Pangeran Dipokusumo menduduki Istana Maospati hingga 3 hari tanpa mendapat gangguan dari musuh. Hal ini disebabkan pusat pertahanan telah dipindahkan ke Istana Raden Ronggo Prawirodirjo III yang di Wonosari, Madiun. Tanggal 11 Desember 1810, Istana Wonosari dan sekitarnya berhasil diduduki pasukan Yogyakarta. Saat itu keluarga Bupati Madiun terpisah dengan pasukan induk. Pasukan Raden Ronggo Prawirodirjo III mundur ke arah timur, yaitu ke Kabupaten Kertosono. Oleh karena sebagian keluarga Raden Ronggo Prawirodirjo III terpisah dengan pasukan induk, maka 2 adik,
beberapa anak dan ibu Raden Ronggo Prawiro Tirjo III ditangkap dan diserahkan kepada Sultan sebagai tawanan di Yogyakarta. Tanggal 12 Desember 1810, situasi Madiun sudah aman hingga Letnan Paulus leluasa mengadakan pengamatan terhadap situasi daerah Madiun yang kemudian hari dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda. Maka Letnan Paulus adalah orang Belanda pertama yang mengetahui seluk-beluk Kabupaten Madiun. Sejak 10 Desember 1810, pusat pertahanan Raden Ronggo Prawiro Tirjo III dipindahkan ke Kertosono dengan sisa prajurit 100 orang. Tanggal 13 Desember 1810, Pangeran Dipokusumo memerintahkan pasukan Yogyakarta mengejar ke Kertosono di bawah perintah Bupati Wiryanagara, Bupati Martolojo, Bupati Judo Kusumo, dan Bupati Sumo Diwirjo yang didampingi Sersan Labervel. Pada tanggal 17 Desember 1810, terjadi pertempuran dahsyat di desa Sekaran Bojonegoro. Jatuh korban tak terhingga di kedua belah pihak. Akhirnya, Raden Ronggo Prawiro Tirjo III dan Bupati Sumanegoro dapat berhadapan langsung dengan pasukan Yogyakarta. Seluruh prajurit dan para bupati tidak ada yang berani dengan Raden Ronggo Prawiro Tirjo. Demi nama keluarga, perlawanan dihentikan. Yang dihadapi sekarang bukanlah Belanda, tetapi Pangeran Dipokusumo, masih keluarga. Pendirian Raden Ronggo Prawiro Tirjo III lebih baik mati daripada menyerah kepada Belanda. Terjadi konflik batin dalam diri Raden Ronggo Prawiro Tirjo III. Pangeran Dipokusumo tidak berdosa. Ia hanya menjalankan perintah ayahnya, Sultan Yogyakarta, yang ditahan oleh Belanda. Apabila Pangeran Dipokusumo tewas, berarti Belanda amat senang karena duri yang berbahaya akan lenyap. Keinginan Belanda menguasai Keraton Yogyakarta segera tercapai. Dengan pertimbangan yang berat tersebut, Raden Ronggo Prawiro Tirjo III memilih mati dengan pusakanya sendiri, yaitu tombak sakti Kiai Blabar, dengan perang pura-pura atau setengah hati melawan Pangeran Dipokusumo. Menurut buku sekitar Yogyakarta, karangan Dr. Sukanto, yang mengutip dari buku Anti Keningan, diutarakan sebagai berikut. Dalam babat keturunan Prawiro Sentiko tertulis bahwa Pangeran Dipokusumo diperintahkan oleh Sultan menangkap Bupati Wedono Ronggo Prawiro Tirjo III, hidup atau mati. Atas permintaan sendiri, beliau dibunuh dengan tombak pusaka Kiai Blabar oleh Pangeran Dipokusumo dalam perkelahian pura-pura antar seorang melawan seorang. Demikianlah Raden Ronggo Prawiro Tirjo III menemui ajalnya sebagai korban Dendels, Van Brum, dan Danurjo II. Bupati Madiun merangkap Bupati Wedono Mancanegara Timur telah gugur sebagai kusuma bangsa tanggal 17 Desember 1810 di desa Sekaran Bojonegoro. Jenazahnya dibawa ke Istana Yogyakarta dengan upacara kebesaran. Beliau dimakamkan di makam Banyu Sumurup, dekat komplek makam Imogiri. Atas pertimbangan keluarga pada bulan Februari 1957 oleh Sultan Hamengkubuwono IX, beliau dipindahkan makamnya ke samping makam istrinya, Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, di Gunung Pancak, setelah disemayamkan lebih dulu di Masjid Taman Madiun. Untuk mengisi jabatan Bupati Madiun dan Wedono Mancanegara Timur, maka diangkat sementara Pangeran Dipokusumo oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk mengisi jabatan tersebut yang berkedudukan di Maospati, Madiun. Pengangkatan ini dengan pertimbangan atas dasar beliau
sesuai adat dan tradisi kerajaan, bahwa ahli waris Prawiro Tirjo III, khususnya putra sulung bernama Prawiro Diningrat, masih belum dewasa dan masih mendapat pendidikan di Yogyakarta. Maka kedudukan Bupati Madiun untuk sementara waktu dipegang oleh Pangeran Dipokusumo. Daerah yang dilalui Ronggo Prawiro Tirjo III setelah melarikan diri dari Kasultanan Yogyakarta. Prambanan Klaten Delangu 21 November 1810, Kertasura 22 November 1810, Masaran, Padas 24 November 1810, Sragen, Tarik 25 November 1810, Jagaraga Magetan 27 November 1810, Maospati 28 November 1810, Madiun Sentul 3 Desember 1810, Caruban 8 Desember 1810, Tunggur 9 Desember 1810, Berbek Pace, Nganjuk 10 Desember 1810, Gabar Kertasana 11 Desember 1810, Munung 12 Desember 1810, Pandan Toya Cabean 14 hingga 16 Desember 1810, Sekaran 16 sampai 17 Desember 1810. Daerah yang dirusak atau dibakar pasukan Ronggo Prawiro Tirjo III. Keraton Maospati yang berpenteng di Jara, pasukan Belanda dan Kasultanan. Pangeran Dipokusumo menjabat dari tahun 1810 hingga 1822. Politik pemerintahannya masih melanjutkan politik Ronggo Prawiro Tirjo III dengan tunduk sepenuhnya kepada Yogyakarta dan tidak menuruti sepenuhnya permintaan Belanda. Itulah akhir dari pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.